Dan berikutnya tentunya kami akan undang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan paparan terkait program Merdeka Belajar ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Kepada Mas Menteri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat Ketua Kadin Bapak Rosan Perkasa Ruslani, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, yang terhormat Ibu Bapak Pejabat Kementerian dan Lembaga Kabinet Indonesia Maju, serta para hadirin yang berbahagia. Hari ini hari yang sangat spesial, karena hari ini kita meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan. Ini merupakan realisasi daripada visi Pak Presiden mengenai SDM unggul di Indonesia melalui pendidikan vokasi yang berkualitas dan untuk meningkatkan berbagai macam objektif SDM kita di negeri ini. Jadi izinkan saya melakukan paparan singkat untuk menjelaskan program SMK Pusat Keunggulan ini. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pemerintahan dan pembuat kebijakan dan program-program baru, kita harus jujur dengan tantangan yang kita hadapi. SMK masih pada saat ini sulit menjawab kebutuhan di dunia kerja. Memang benar, ada beberapa SMK yang memang sudah kelas dunia dan menghasilkan lulusan-lulusan yang langsung diserap di dunia pekerjaan, bahkan yang menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kenyataannya bagi kebanyakan SMK di Indonesia belum mencapai level ini. Beberapa tantangan kita adalah kesempatan untuk meningkatkan kompetensi daripada orang-orang dewasa dalam SMK itu, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas, ini masih sedikit. Mereka belum diberikan kesempatan yang cukup untuk mengupgrade kemampuan-kemampuan kompetensi mereka dan belum mendapatkan dukungan yang baik. Kedua adalah sinergi antara berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk dan yang terpenting adalah dunia kerja, perusahaan-perusahaan dan industri. Ini masih kurang sekali partisipasinya, ya. Seperti yang Mas Wikan tadi bilang, kalau kita mau semuanya MOU aja tanda tangan, bisa semua 14.000 SMK kita MOU besok. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah lanjutannya dari MOU tersebut. Apakah kerjasama ini benar-benar pernikahan dan bukan hanya tanda tangan dalam suatu kertas. Ketiga adalah belum semua SMK mengembangkan kurikulumnya bersama dunia kerja. Kadang-kadang nggak nyambung apa yang dipelajari dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Dan belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar. Walaupun dengan SDM yang baik atau lebih baik, dengan kurikulum yang sudah lebih link, tapi kalau fasilitasnya tidak memadai, sangat sulit melaksanakan pendidikan berkualitas dan relevansi untuk dunia industri. Dan terakhir adalah manajemen sekolah yang masih terbebani berbagai macam isu-isu administratif dan tidak bisa berfokus kepada jiwa kewirausahaan kepala sekolahnya untuk menemukan berbagai macam kolaborasi dengan dunia industri. Jadi ini yang harus dikurangi. Jadi kita perlu solusi yang nggak bisa satu jalan aja. Kita harus menemukan solusi yang komprehensif untuk menjawab semua tantangan yang ada di sini secara serentak. Jadi ini adalah tantangan yang harus kita hadapi dan kita harus jujur dengan tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan, terutama di SMK. Di dalam Kemendikbud, kita punya filsafat yang kami pegang adalah kita terus memperbaiki tahun ke tahun dari apa yang kita pelajari dari kesuksesan atau kegagalan di tahun berikutnya, di tahun sebelumnya. Jadi ini adalah proses iterasi yang kita lakukan selama ini. Ya, dari tahun 2019 kita melakukan yang program namanya SMK Revitalisasi. Tapi fokusnya terutama hanya dengan meningkatkan mutu sarana prasarana. Ya, ini adalah 2019. Lalu kita evaluasi 2019. Kita menyadari bahwa kunci daripada keberhasilan adalah SDM-nya juga. Nggak bisa cuma dikasih mesin-mesin fasilitas prasarana baik, tapi kalau SDM-nya tidak bisa menggunakan alat-alat itu atau tidak bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak diajarkan oleh industri dan pakar-pakar vokasi, berarti juga nggak bisa berhasil. Jadi di SMK di tahun 2020
kita meluncurkan SMK Center of Excellence. Ini batch pertama kita. Sekitar 491 sekolah kita mulai mencoba kombinasi antara pelatihan SDM dan juga prasarana, di mana kita menunjukkan progres yang lebih cepat lagi. Ya, 4.500 guru dan kepala sekolah masuk dalam program ini. Dan ini adalah peningkatan pelatihan buat kepala sekolahnya dan lain-lain. Tapi kami juga mengevaluasi 2019 dan akhirnya kita tiba di hari ini, yaitu program yang berkesinambungan untuk beberapa tahun ke depan ini, namanya SMK Pusat Keunggulan. Ini evolusi. Bukannya kita berubah programnya daripada SMK Center of Excellence, tapi evolusi ketiga. Karena tahun 2020 kita melakukan inkubasi, menemukan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, lalu kita sempurnakan lagi. Di SMK Pusat Keunggulan, ada sarana-prasarana dukungannya, ada juga peningkatan SDM-nya, dalam beberapa hal peningkatan SDM-nya kita tingkatkan, tapi dua perubahan yang besar dari ini adalah satu dari pembinaannya, SMK Pusat Keunggulan, di mana kita akan menambahkan pembinaan dari perguruan tinggi, terutama dari prodi-prodi vokasi dan politeknik-politeknik kita yang paling hebat, sebagai kakak besar, ya, sebagai kakak besar daripada SMK Pusat Keunggulan ini. Kedua adalah, walaupun SMK Center of Excellence itu cuma 1 tahun jangka waktunya, di SMK Pusat Keunggulan ini bisa di-extend sampai dengan 3 tahun. Ini adalah evolusi daripada program SMK kita. Jadi Bapak Ibu, filsafat daripada program di Kemendikbud sekarang adalah filsafat iterasi, rapid inovasi. Setiap tahun harus disempurnakan lebih lagi, disempurnakan lebih lagi, sampai kita menemukan model yang scalable dan yang efektif untuk mencapai tujuan kita. Nah, ini apa sebenarnya tujuan kita? Ada banyak sekali debat, ada berbagai macam kebingungan mengenai harusnya ini SMK ini tugasnya apa sih? Ya, harusnya hasil atau metrik kesuksesan SMK itu apa sih? Gitu. Dan kita di sini ingin menjelaskan bahwa untuk SMK Pusat Keunggulan, goalnya atau bagaimana kita bisa tahu bahwa ini sukses adalah langsung dari output, yaitu lulusan yang ada 3 kriteria sukses. Kalau nggak lulusannya langsung terserap di dunia kerja, ini adalah satu yang pertama, metrik sukses pertama, langsung bekerja, diserap oleh industri, atau 2, melanjutkan studi dia, bisa ke politeknik atau ke universitas untuk melanjutkan pendidikan dia, atau 3, dia menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu menjadi wirausaha. 3 senario ini akan dilihat sebagai sukses. Yang tidak sukses apa jadinya? Kalau dia mengalami pengangguran. Kalau lulusannya SMK ini mengalami pengangguran. Dan bagi yang bekerja, kami juga udah pasti akan memonitor berapa penghasilan dia pada saat dia mulai bekerja dan berapa peningkatannya di dalam beberapa tahun awal pertama. Karena harusnya kalau kita sudah menciptakan SMK Pusat Keunggulan, harus ada value add. Ya, kalau semua lulusan kita dalam 5 tahun dia bekerja hanya menerima UMR, itu merupakan juga suatu indikasi di mana kita mungkin harus meningkatkan kualitas kita. Jadinya level kesejahteraan dan gaji yang diterima juga dimonitor oleh program ini. Harus di atas rata-rata, itu yang namanya SMK Pusat Keunggulan. Dan kenapa kita panggil ini Pusat Keunggulan? Bukan agar ada SMK yang unggul aja. Harapannya adalah pada saat SMK Pusat Keunggulan ini level up dan mengupgrade dirinya, ujung-ujungnya tugas paling mulia dia adalah untuk membantu meningkatkan SMK-SMK lainnya di dalam bidangnya dia untuk mencapai level yang sama. Jadi dia pun akan menjadi kakak besar untuk SMK-SMK lain. Karena kalau tidak, kita nggak bakal nyampe meningkatkan kualitas 14.000 SMK di seluruh Indonesia. Jadi jangan lupa, ini bukan SMK yang terbaik biar dia udah menjadi murid yang terbaik, memasukkan lulusan yang terbaik. Bukan. Alasannya kita punya program SMK Pusat Keunggulan adalah untuk mengupgrade mereka, dan mereka lah nantinya akan menjadi SMK yang melatih SMK-SMK lainnya. Sehingga terjadilah multiplier effect yang scalable. Nah, apa saja nih bentuk keselarasan yang ada? Ini bukan program MOU saja. Ini yang sangat penting. Karena banyak sekali yang kita observasi program kami, mulainya pakai MOU, ada tanda tangan sama industri, lalu abis itu udah nggak ada aktivitas lain. Nah, di versi SMK Pusat Keunggulan ini sudah tidak ada lagi dimasukkan. Apa yang kita maksudkan dengan kerjasama dengan dunia kerja? Ada 8 komitmen minimum yang kita lihat.
Inilah alasannya kenapa nggak mudah menjadi SMK pusat keunggulan. Kalau tidak bisa memenuhi potensi untuk mencapai 8 ini, mendingan jangan mengikuti program SMK keunggulan. Ya, inilah yang kita butuhkan. Maksudnya kita link and match ini 8. Satu, kurikulumnya harus dirancang oleh industri atau praktisi industri. Ya, nggak bisa cuman MOU doang. Kurikulumnya pun harus diokekan dengan para pelaku industri. Kedua, pembelajarannya harus berbasis project base, benar-benar kerja praktek, ya. Harus soft skill dan hard skill-nya kuat, tapi nggak bisa kita menyebut ini suatu SMK yang relevansi dengan link and match kalau semua pembelajarannya contohnya akademis dan tidak berfokus kepada atau teoritis, tidak berfokus kepada praktek dan relevant skills di dalam dunia pekerjaan. Ketiga, peran jumlah daripada guru atau instruktur yang dari industri itu harus signifikan, ya, harus signifikan. Karena kalau guru-gurunya tidak berasal dari industri, bagaimana dia mau mengajarkan skill-skill yang relevan di industri? 4. Praktek kerja minimal sekarang melakukan 1 semester bagi para peserta didiknya, 1 semester magang di dalam industri sebagai keharusan. 5. Harus punya standar dan sertifikasi kompetensi yang memadai. 6. Mengupdate teknologi dan pelatihan bagi guru secara rutin dari dunia kerja. Ini berkesinambungan. Guru yang bisa mengajar dengan baik adalah guru yang selalu belajar. Ya, saya ulang lagi, sama di sekolah non SMK pun sama. Guru yang bisa menjadi guru yang baik adalah guru yang senantiasa selalu mengupgrade pengetahuan dirinya. Tidak ada yang namanya guru mengajar dengan baik kalau gurunya tidak terus belajar. Ya. 7 adalah riset terapan mendukung teaching factory, ya. Yang ini berawal dari industri dan dilahirkan downstream ke industri dan pasar. Jadinya harus buat apalagi yang menciptakan layanan service ataupun produk manufacturing, harus hasilnya memang dipasarkan gitu. Kalau dia tidak bisa menciptakan produk-produk yang benar-benar atau layanan yang benar-benar bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat, itu namanya bukan SMK pusat unggul. Ya. Dan 8 adalah komitmen serapan. Kalau ada kerjasama dengan industri, harus ada komitmen serapan. Karena kalau tidak ada komitmen serapan, itu namanya perusahaannya cuma setengah hati berkolaborasi dengan SMK tersebut. Tapi kalau ada komitmen serapan, perusahaan itu akan memastikan bahwa apa yang dilakukan para peserta didik di SMK itu benar-benar mengikuti kebutuhan perusahaannya. Jadi ini yang sangat penting, ya. Kita memilih beberapa sektor prioritas, karena kalau semuanya jadi fokus, berarti tidak ada yang namanya fokus. Kalau semuanya jadi prioritas, berarti tidak ada yang namanya prioritas. Itu adalah salah satu hal yang mau kita hindari. Jadi kita memilih sekitar sektor-sektor prioritas keunggulan, ya, kita milih ada 7 sekitar sektor prioritas SMK. Ekonomi kreatif, yaitu apapun yang berhubungan dengan digital atau produksi kreatif. Pemesinan, machinery dan konstruksi, ya, alat-alat mesin. Dan 3 adalah hospitality, yaitu layanan service seperti F&B, perhotelan, dan berbagai macam layanan yang hubungannya dengan hospitality. Dan keempat adalah care services, ya, mengurus baik dari sisi perawat ataupun mengurus elderly dan berbagai macam sektor yang di bidang services. Kelima adalah maritim, di mana kita ini adalah negara kemaritiman, salah satu terbesar di dunia. Keempat adalah pertanian, karena sektor ini salah satu sektor terbesar kita yang sangat perlu dikembangkan. Dan tentunya program-program kerjasama dengan luar negeri, dan program-program misalnya investasi di sektor-sektor strategis. Jadi ini kira-kira 7 sektor yang menurut kami kriterianya adalah pekerjaan-pekerjaan ini akan selalu dibutuhkan di Indonesia selama 30-40 tahun ke depan. Ya, ini adalah sektor-sektor yang tidak bisa digantikan dengan AI, pasti akan ada infinite demand untuk pelayanan-pelayanan ini. Beberapa dari pelayanan ini bisa diekspor dan juga mendukung strategic economic development daripada negara Indonesia. Ya, jadinya ini adalah sektor-sektor yang nggak mungkin kehabisan kerjaan, gitu. Ya, makanya ini sangat penting kita memilih fokus kepada sektor yang benar-benar selaras dengan pertumbuhan ekonomi kita. Ada 6 jenis dukungan yang kami layani untuk SMK pusat keunggulan yang terpilih.
Yang pertama adalah, dan yang terpenting adalah penguatan SDM. Ini adalah pelatihan intensif kepala sekolah, pengawas sekolah, dan para guru melalui pendampingan yang mewujudkan manajemen profesional, ya, manajemen profesional dan entrepreneurial. Kedua adalah pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter, ya. Ini proses pembelajarannya harus berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kerja. Jadinya kita memberikan fleksibilitas di dalam proses pembelajaran, tapi juga dukungan pelatihan dalam bagaimana cara melakukannya yang best practice dilakukan di tempat-tempat lain ataupun di negara-negara lain. Ketiga adalah bantuan dana hibah, ya, ini penguatan belajar praktek peserta didik. Dana hibah ini yang berfokus kepada alat, sarana, prasarana siswa yang berstandar dunia kerja, karena harus memiliki alat-alat yang paling relevan. Kalau tidak, apalagi di bidang manufacturing atau industri atau produksi apapun, dan mesin, kalau tidak menggunakan mesin-mesin yang digunakan di industri, pembelajaran yang dialami siswa-siswa kita, siswa-siswi kita tidak akan optimal. Keempat adalah dukungannya adalah manajemen sekolah berbasis data, bisa dibilang juga digitalisasi, bahwa kita menggunakan data agar dengan platform-platform digital yang akan mendukung manajemen sekolah menjadi lebih efisien, beban administrasi yang menurun, kepala sekolah dan guru-guru bisa fokus kepada anak-anaknya, bukan kepada beban administrasi. Kelima, ini yang cukup spesial adalah yang baru, pendampingan oleh perguruan tinggi. Kita selama menyeleksi beberapa perguruan tinggi dengan program vokasi dan politeknik yang terbaik di Indonesia untuk menjadi kakak tua atau kakak besar, ya, daripada SMK kita, untuk mendampingi mereka untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar. Bayangkan banyak sekali SMK kita dengan skala yang lebih kecil sangat sulit melakukan kerjasama dengan industri, tapi bagi universitas yang skalanya jauh lebih besar, apalagi universitas ternama yang punya berbagai macam kolaborasi dan riset, kemampuan potensi untuk melakukan link and match yang lebih efektif itu ada di universitas. Jadi kita mengerahkan tenaga universitas terbaik kita untuk membina perguruan tinggi ini dengan intensif, bukan bina-binaan aja. Kita melihat peran mereka akan sama besarnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sama besarnya dengan Dirjen Vokasi, karena mereka punya potensi menggalang industri lebih efektif dan juga punya kemampuan untuk mengerahkan dosen-dosen dan mahasiswanya, karena sekarang sudah ada kampus merdeka. Jadinya ada banyak sekali inisiatif yang mereka bisa lakukan untuk mementor dan untuk menginkubasi SMK pusat keunggulan kita. Dan yang keenam adalah sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk kerjasama. Kalau kerjasama ini tidak efektif antara pusat dan daerah, ini tidak mungkin akan bisa sukses. Dan penyelenggaraan ini harus berkesinambungan dengan komitmen full daripada Pemda dan pemerintah pusat. Apa saja inovasi di program SMK Pusat Keunggulan yang berhubungan dengan perguruan tinggi? Perguruan tinggi ini yang kita pilih secara hati-hati, yang punya pengalaman dan rekam jejak baik bekerja dengan dunia kerja. Harus ada dong track recordnya, dia bekerja secara efektif dengan industri-industri yang kelas dunia atau yang level nasional, ya. Kita juga mencari dan mendorong kesinambungan perguruan tinggi di SMK, jadinya pada saat sudah selesai pun dari SMK PK program pun, sudah saat keluar, masih ada mentor yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitasnya, ya. Dan yang ketiga adalah mewujudkan praktik baik kemitraan di dunia kerja dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi. Yang penting ekosistem ini menjadi lebih besar, lebih mandiri, dan lebih banyak kolaborasi. Dari sisa hanya itulah yang bisa menciptakan inovasi di level SMK. Kalau skala SMK sekarang lebih kecil dan skala universitas sekarang lebih besar, kita mencocokkan mereka, menikahkan mereka, sehingga universitas bisa juga melakukan berbagai macam inovasi di SMK, dan SMK mendapat akses kepada network yang lebih besar. Apa saja contoh-contoh beberapa politeknik-politeknik ternama kita di Indonesia yang sudah ingin melakukan pendampingan kepada SMK Pusat Keunggulan? Ini adalah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Atmi Solo, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Negeri Bengkalis. Ini adalah beberapa jagoan-jagoan politeknik kita yang dengan semangat ingin membina dan mementor SMK-SMK kita, dan juga memberikan kesempatan bagi universitas melakukan berbagai macam spesialisasi
product development di dalam SMK pusat keunggulan kita. Jadinya interaksi ini, dinamik ini antara perguruan tinggi dan SMK akan kita cocokkan, dan ini juga akan ada dampak-dampak positif lainnya seperti kelanjutan bekerja, kelanjutan pendidikan dari SMK maju ke tingkat politeknik pun akan semakin terdukung dengan adanya kemitraan ini. Berikut kita melihat contoh-contoh beberapa universitas dengan program-program vokasi yang sangat baik seperti ITB, UGM, IPB, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Padang, bahkan Universitas Telkom, dan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang. Terima kasih kepada universitas ini yang sudah ikut berpartisipasi dalam program ini, dan saya sangat yakin kita akan melihat dinamika yang sangat positif di mana universitas-universitas ini akan berlomba-lomba untuk memberikan ilmunya, membimbing SMK-SMK mereka untuk menjadikan bagian juga dari kebanggaan hasil kerja dosen-dosen dan mahasiswa di universitas ini. Nah, bagaimana menjadi bagian dari program SMK Pusat Keunggulan? Untuk pemerintah daerah, kami meminta pemerintah daerah tolong untuk mensosialisasikan program SMK Pusat Keunggulan dan sukseskan pelaksanaan SMK Pusat Keunggulan karena ini akan menjadi kebanggaan daerah Anda. Dan juga untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ini di tingkat provinsi dan juga di kabupaten. Dan untuk sekolah yang ingin mendaftar di smk.kemdikbud.go.id ya /smkpk. Ya, ini adalah laman websitenya untuk bisa mendaftar dan meregistrasi kalau ingin bergabung. Dan untuk segera bermitra dengan dunia kerja dan berkolaborasi membuat terobosan baru, para kepala sekolah daripada SMK-SMK kita harus berpikir seperti entrepreneur, ya, sebagai wirausahawan, bukan hanya sebagai kepala institusi pendidikan. Mereka juga harus punya jiwa kewirausahaan yang besar karena ini membutuhkan dukungan yang otentik daripada industri-industri dan untuk dukungan dari sekolah untuk menjadikan SMK yang berkualitas dan berkinerja baik, dan yang terutama keberanian untuk melakukan perubahan. Kalau para pimpinan-pimpinan unit pendidikan kita tidak punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang baru, untuk mencoba hal-hal yang mungkin gagal, kita tidak akan bisa sukses menciptakan inovasi, apalagi di dunia vokasi yang membutuhkan inovasi dengan cara cepat, membutuhkan keberanian untuk kadang-kadang gagal, tapi untuk terus melakukan iterasi yang berbeda. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga program SMK PK Pusat Keunggulan ini bisa menjadi awal, ya, benih daripada transformasi SMK kita senasional. Semoga 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya, bisa menjadi mentor untuk SMK-SMK lainnya, dan menunjukkan bahwa lulusan-lulusan, dan harapannya di masa depan kita menunjukkan bahwa lulusan-lulusan SMK bisa berkarya dengan inovatif dan direbutkan oleh para pelaku industri ataupun universitas-universitas terbaik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.